Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Ustazah Irma, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tetap semangat belajar ya. Kelas 12 IPA untuk biologi, paket pertama untuk semua kurikulum, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Oke, adik-adik, untuk pertumbuhan dan perkembangan, selain sering keluar di soal ujian nasional dan SBMPTN, topik ini juga bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik bisa tahu asal-muasal dari biji jadi tanaman dewasa. Nah, berikutnya juga kamu bisa lihat bagaimana sebuah tanaman diketahui usianya. Nah, adik-adik, ternyata usia dari suatu pohon itu bisa kita tahu dari lingkar-lingkar yang bisa kelihatan kalau ada batang ditebang gitu ya. Nah, lingkaran itulah nanti yang disebut dengan lingkar tahun, dan adik-adik bisa tahu nanti kok bisa begitu ya setelah penjelasan di belakang. Nah, adik-adik nanti setelah kita bahas semuanya ya fitohormonnya, jadi kita akan bisa menerangkan fenomena matengin buah yang disimpan dalam box beras. Pernah nyobain gak tuh? Ya, ada ilmu biologinya ya. Terus ada juga cerita tentang kok bisa ya daun teh diambilin terus ya, tapi pohonnya enggak gundul-gundul. Dan itu bisa dijawab setelah kita lihat fitohormon. Halo adik-adik kelas 12 IPA, untuk biologi paket pertama untuk semua kurikulum, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, adik-adik, sekarang kita saatnya membuat suatu perbandingan. Apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan itu ternyata adalah sebuah proses penambahan jumlah, ukuran, dan massa dari sel. Dan pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, ya, bisa diukur. Tapi bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi ke kondisi awal. Contohnya, tanaman yang tumbuh. Kan kalau udah tumbuh gede nggak mungkin ciut lagi ya jadi biji. Nah itu ya pertumbuhan. Sementara untuk perkembangan itu merupakan proses menuju pendewasaan. Bersifat kualitatif, hati-hati terbalik dengan yang tadi ya. Sekarang kualitatif tidak bisa diukur. Dan bersifat reversible, bisa kembali lagi ke kondisi awal. Contohnya pada pemunculan bunga pada tanaman. Ada, tiada, nah itu proses perkembangan. Nah adik-adik, sekarang kita akan lihat seandainya biji itu asal mulanya dari mana gitu ya. Ternyata berasal dari pembuahan ganda. Saat ini kita lihat pada Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, adik-adik bisa lihat di situ itu adalah dasar putik ya, atau kita sering sebut sebagai ovarium bakal buah. Kalau di zoom adik-adik, itu isinya ada beberapa komponen. Nah, adik-adik bisa lihat intinya yang paling penting dari situ adalah adanya ovum. Nah, di sebelah ovum ada yang namanya sinergin. Dan di belakang sinergin, adik-adik bisa lihat itu, bukan hidung babi ya, itu adalah inti kandung lembaga sekunder. Dan di belakang inti kandung lembaga sekunder itu ada antipoda. Dan pembuahan itu akan dimulai dari proses penyerbukan dulu ya. Jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik adik-adik. Nah, kalau serbuk sari itu di zoom lagi isinya, itu akan ada inti generatif. Ada inti generatif 1, itu bisa equal dengan sperma ya, ada 2, sperma 1, sperma 2, dan adanya inti vegetatif. Nah, fungsi dari inti vegetatif ini adalah untuk membuat jalan ya, jalan serbuk, dan juga sebagai guide atau pemandu jalan menuju ovum. Nah, ketika inti vegetatif membuat jalan, maka bertemulah mereka nantinya melalui entry point spermatozoa yang disebut dengan mikrofil. Nah, nanti dari pembuahan itu, inti generatif atau sperma 1 itu akan membuahi ovum. Nah, kalau ada dilihat di situ, ada tulisan N ya, itu adalah sebuah penanda dari kromosomnya berapa sih gitu ya. Nah, sperma itu adalah N, atau kita sering sebutnya haploid ya. Ovum juga N. Sehingga produk dari peleburannya yang kita sering sebut dengan zigot itu berkromosom 2N yang berkembang menjadi embrio. Sementara inti generatif 2 atau sperma 2 itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Ada bisa ingat dengan istilahnya ikhlas gitu ya. Nah, itu kromosomnya hati-hati tuh ya, itu beda sendiri tuh. Itu kromosomnya 2N. Itu akan menjadi
sebuah istilah namanya endosperma atau cadangan makanan. Kromosomnya adalah 3N Adik-adik, yang disebut dengan triploid. Dan kombinasi antara dua embrio ya dengan endosperma, itulah yang kita bisa lihat dari sebuah biji. Nah, adik-adik, biji yang sering kamu lihat sehari-hari, kayak misalnya biji kacang hijau gitu ya, itu sebetulnya adalah biji yang sedang dalam fase dormansi atau disebut dengan tidur panjang. Nah, nanti dia akan memulai periode pertumbuhan dan perkembangan dengan suatu proses namanya imbibisi. Ya, air masuk ke dalam biji dan akan mengaktifasi hormon yang namanya gibberellin, sehingga amilasenya aktif, kotiledon sebagai cadangan makanan aktif ya, dan mulailah perkecambahan. Dari sana kecambah tersebut nanti adik-adik bisa lihat akan muncul akar kecil namanya radikula. Terus ada batang kecilnya namanya hipokotil ya di bagian bawah. Kalau bagian atasnya namanya epikotil. Dan please welcome adik-adik, nanti akan muncul sebuah daun kecil yang baru, kita namain plumula. Dan adik-adik saya titip ya, itu kata imbibisi kayaknya sederhana ya, padahal itulah pertanyaan UM-UGM 2006. Pertanyaannya kita baca nih ya. Gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan disebut apa? Apakah A. difusi, osmosis, plasmolisis, adsorpsi, atau imbibisi? Adik-adik begitu dengar saya barusan, dengan senang hati kamu pasti jawab tentu saja E ya, imbibisi. Dan setelah berkecambah adik-adik, dia akan mengalami dua tipe perkecambahan ya. Nah, ada yang disebut dengan epikotil dan ada yang disebut dengan hipokotil. Dan adik-adik ternyata hanya dari sebuah kata ini saja adik-adik bisa lihat dari SIMAK UI 2009. Adik-adik langsung ketemu soal kayak begini gitu ya. Nah adik-adik, untuk menjawab soal SIMAK UI yang tadi, mari kita bongkar satu-satu ya. Epigel adik-adik itu merupakan pertumbuhan hipokotil yang memanjang. Jadi hipokotilnya yang memanjang, sementara kotiledon dengan plumula jadi ikut terdorong ke atas permukaan tanah. Dan inilah yang bisa kita lihat dalam pertumbuhan kacang hijau. Sementara untuk hipogel itu kita akan lihat pertumbuhan epikotilnya justru yang memanjang. Nah, kalau epikotilnya memanjang, kotiledonnya tetap di dalam tanah. Oh, otomatis tetap ya. Kalau daun plumula akan muncul di permukaan tanah. Dan itu bisa kita lihat kalau Anda praktikum jagung. Nah, kalau kita balik lagi nih ke SIMAK UI tahun 2009, adik-adik bisa lihat segitu panjangnya pun soalnya kata kuncinya itu loh ya yang dapat, yaitu si anak menemukan kotiledon tetap di dalam tanah. Maka adik-adik jangan ragu, jawabannya adalah hipogel. Nah adik-adik, demikianlah penjelasan tentang bagaimana terbentuknya biji sampai bagaimana biji itu mengalami pertumbuhannya. Nanti di edisi berikutnya kita akan ketemu